Halo warga ninja dari seluruh negeri Konoha plus 62. Kalian lagi ada di channel Pemimpin Negeri Konoha, tempat nongkrongnya para calon Hokage. Channel ini membahas tentang sejarah, politik, berita gonjang-ganjing di Konoha, atau plus 62. Jangan lupa subscribe, kasih like, dan komen, biar Hokage nggak nyariin kalian. Hahaha. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Malam itu, di tengah sunyi dan kabut tipis yang menyelimuti lereng Gunung Salak, Dedi Mulyadi terbangun dari tidurnya dengan napas terengah. Dalam mimpinya, ia melihat sosok berjubah putih bersorban emas, menatapnya dalam diam di antara pepohonan tua. Sosok itu memanggil namanya perlahan, seolah membawa pesan dari masa yang telah lama terkubur. Suara itu bukan sekadar gema mimpi, tapi panggilan dari masa silam yang menuntunnya pada perjalanan batin yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, Dedi mencoba menepis rasa ganjil itu. Namun, bisikan mimpi seakan menempel di benaknya, membuat langkahnya berat setiap kali menatap arah barat, ke tempat di mana Gunung Salak berdiri anggun sekaligus misterius. Dalam hatinya tumbuh keyakinan bahwa mimpi itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang hendak disampaikan, sesuatu yang berkaitan dengan akar sejarah tanah Sunda dan pesan leluhur yang telah lama terpendam di balik kabut waktu. Sebagai seorang yang dikenal mencintai budaya dan warisan leluhur, Dedi memutuskan untuk memulai penelusuran spiritual. Ia mendatangi beberapa juru kunci dan tetua adat di daerah Bogor dan Sukabumi, menanyakan arti dari mimpi yang ia alami. Beberapa di antara mereka hanya menunduk, sementara yang lain menyebut nama yang membuat bulu kuduk berdiri, Prabu Siliwangi. Nama yang sejak dulu diyakini sebagai simbol kebijaksanaan, kekuatan, dan kesetiaan terhadap tanah Sunda. Dalam perjalanan itu, suasana batin Dedi perlahan berubah. Ia tak lagi sekadar mencari arti sebuah mimpi, melainkan menapaki lorong waktu yang menghubungkan masa kini dengan kebesaran masa lalu. Setiap langkahnya seperti dituntun oleh sesuatu yang tak terlihat, angin yang berhembus di malam hari, aroma dupa yang muncul tiba-tiba, atau desir daun yang seakan berbisik lembut memanggilnya. Semua tanda itu menjadi potongan-potongan teka-teki menuju satu kebenaran yang lebih dalam. Dan di ujung malam yang sepi, Dedi Mulyadi berdiri menatap langit yang kelam di kaki Gunung Salak. Di sana, ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar pencarian sejarah, tetapi juga pencarian jati diri. Sebab dalam setiap bisikan leluhur yang ia dengar, tersimpan panggilan bagi manusia Sunda untuk kembali mengingat siapa dirinya, anak dari tanah yang dijaga oleh doa dan darah para raja yang tak pernah benar-benar pergi. Pagi yang berkabut di kaki Gunung Salak perlahan berganti dengan cahaya lembut mentari. Setelah malam penuh tanda dan bisikan gaib, Dedi Mulyadi memutuskan melanjutkan langkahnya ke tempat-tempat yang disebut dalam mimpi, situs-situs kuno peninggalan Pajajaran. Ia memulai penelusurannya dari batu tulis di Bogor, sebuah tempat sakral yang dipercaya menyimpan peninggalan langsung dari masa Prabu Siliwangi. Dengan hati tenang, Dedi menapaki setiap undakan, menyentuh ukiran-ukiran kuno yang mulai pudar dimakan waktu. Di sanalah ia merasakan getaran halus, seolah batu-batu itu masih berbisik dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang siap mendengarnya. Dalam suasana hening, suara gamelan dari kejauhan seakan terdengar samar, entah nyata, entah hanya gema masa lalu yang tersisa di udara. Dedi menutup mata, mencoba merasakan aliran energi yang keluar dari tempat itu. Seorang juru kunci tua yang menemaninya berkata pelan, "Batu ini bukan sekadar prasasti, Kang Dedi. Ini adalah jembatan antara dunia nyata dan alam para leluhur." Kalimat itu menggema dalam benaknya. Ia mulai sadar bahwa warisan Sunda bukan sekadar peninggalan sejarah, tetapi hidup dalam frekuensi spiritual yang masih berdenyut hingga kini. Dari Bogor, perjalanannya berlanjut ke situ Lengkong Panjalu di Ciamis, danau yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah para raja Sunda. Di tengah kabut yang menggantung di atas air, Dedi menunduk dalam diam. Di seberang sana, suara riak air seperti menjawab pikirannya. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang agung namun lembut, seperti doa yang menembus batas waktu. Dalam hati, ia bertanya, apakah mungkin arwah para leluhur masih menjaga tanah ini,
menanti manusia yang mau mendengar pesan mereka? Di setiap tempat yang ia datangi, Dedi menemukan kisah yang sama, tentang kebesaran, kejatuhan, dan pesan kebijaksanaan yang tertinggal. Ada rasa sedih, tapi juga kekaguman. Ia melihat bahwa jejak leluhur Sunda tidak hanya tertulis di batu dan naskah kuno, tetapi juga di pohon, tanah, dan air yang mengalir. Alam itu sendiri menjadi saksi bisu perjalanan peradaban yang kini mulai dilupakan. Saat senja tiba, Dedi berdiri di tepi danau, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik perbukitan. Dalam diam, ia berjanji akan terus menelusuri jejak ini, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk generasi yang datang kemudian. Sebab di balik setiap situs, setiap bisikan, dan setiap legenda, ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita, sebuah warisan gaib yang menunggu untuk dihidupkan kembali oleh mereka yang masih percaya pada kekuatan leluhur dan kebijaksanaan tanah Sunda. Malam mulai turun perlahan di langit Panjalu. Kabut kembali datang, kali ini lebih tebal dari biasanya, seolah alam tengah menutup dirinya dari pandangan manusia. Dedi Mulyadi duduk di tepi danau, menatap permukaan air yang memantulkan cahaya rembulan. Di saat itulah, ia mulai merasakan perubahan halus di sekelilingnya. Udara menjadi dingin, daun-daun bergetar tanpa angin, dan suara serangga mendadak menghilang. Dalam keheningan itu, ia menyadari bahwa batas antara dunia nyata dan alam gaib mulai menipis. Alam seperti membuka pintu rahasianya, mengundang Dedi melangkah lebih dalam menuju sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Di sebuah malam penuh sunyi itu, seorang juru kunci setempat mendatanginya membawa dupa dan kendi air. Ia berbisik lembut, "Mereka sudah tahu kehadiranmu, Kang Dedi. Jangan takut, tapi jangan juga sombong." Kalimat itu menegaskan bahwa perjalanan ini bukan sekadar wisata spiritual, melainkan ujian batin. Dedi mengikuti sang juru kunci menuju tengah hutan kecil di dekat danau, di mana mereka menyiapkan sesaji sederhana, bunga 7 rupa, sebatang kemenyan, dan air dari mata sumber. Ritual itu dilakukan dengan penuh hikmat, bukan untuk memanggil arwah, tapi untuk menghormati yang tak terlihat. Dalam pusaran asap kemenyan, Dedi mulai merasakan kehadiran yang berbeda. Suara lirih seperti gumaman mantra terdengar dari kejauhan. Ia menatap ke arah kabut dan samar-samar melihat siluet-siluet berpakaian putih berdiri di antara pepohonan. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, melainkan karena rasa kagum dan hormat. Ia sadar kini tengah berada di antara dua alam, dunia manusia dan dunia para penjaga warisan leluhur. Disinilah, katanya dalam hati, rahasia tanah Sunda masih hidup, bernafas, dan berbicara lewat tanda-tanda yang hanya bisa dirasakan dengan hati yang bersih. Beberapa menit kemudian, kabut itu bergerak seperti tarian halus, menyatu dengan cahaya bulan. Dari balik kabut, terdengar suara lembut memanggil namanya, nada yang sama seperti dalam mimpi di Gunung Salak. "Jaga tanah ini, jaga keseimbangannya." Suara itu bergema pelan namun penuh wibawa. Dedi menunduk, dadanya terasa hangat meski udara begitu dingin. Ia tahu, pesan itu bukan halusinasi. Itu adalah komunikasi spiritual yang datang dari para leluhur, pesan tentang tanggung jawab besar yang harus diteruskan oleh manusia modern. Ketika fajar mulai menyingsing, kabut perlahan memudar. Suasana kembali seperti semula, hanya sisa dupa yang masih mengepul di udara. Dedi menatap matahari yang terbit dari balik hutan, merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia tahu, malam itu menjadi titik penting dalam perjalanannya. Dunia gaib telah menampakkan wajahnya, bukan untuk menakuti, melainkan untuk menuntun. Sejak saat itu, ia tidak lagi berjalan sendirian, karena dalam setiap langkahnya, ada kekuatan tak terlihat yang terus membimbingnya menuju pesan leluhur yang sejati. Pagi itu, setelah malam penuh keheningan dan tanda-tanda gaib, Dedi Mulyadi berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke sebuah kampung tua di kaki gunung. Di sana, ia bertemu dengan para tetua adat yang masih menjaga ajaran lama tentang keseimbangan hidup dan penghormatan terhadap alam. Dari percakapan itu, Dedi mulai memahami bahwa warisan gaib yang selama ini ia cari bukanlah benda atau pusaka berkilau, melainkan nilai-nilai luhur yang menjadi napas kehidupan masyarakat Sunda.
Warisan itu hidup di dalam perilaku, dalam doa-doa yang dipanjatkan di setiap panen, dalam cara mereka menyapa bumi dengan penuh kasih. Para tetua bercerita tentang ajaran Tritangtu di Buana, konsep harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan ilahi. Dedi mendengarkan dengan seksama, merasa seolah setiap kata membawa energi yang menembus jiwanya. Ia menyadari, pesan leluhur tidak disampaikan lewat benda magis, tetapi melalui keseimbangan yang dijaga dengan penuh kesadaran. Alam adalah guru, manusia adalah murid, dan kehidupan adalah ruang belajar yang tak pernah berakhir. Inilah hakikat dari warisan gaib, sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan oleh hati yang jernih. Dalam perjalanan itu, Dedi juga menemukan banyak simbol dan tanda yang memperkuat pemahamannya. Di sebuah pohon besar berusia ratusan tahun, ia melihat ukiran sederhana berbentuk matahari dan naga yang melingkar. Seorang warga menjelaskan bahwa lambang itu melambangkan siklus hidup, terang dan gelap, lahir dan mati, dunia kasat mata dan tak kasat mata. Dedi mengangguk pelan. Semua yang ia lihat dan alami selama ini ternyata saling terhubung, membentuk mozaik besar yang menggambarkan hubungan manusia dengan semesta. Di sore hari, Dedi duduk di tepi sawah sambil menatap para petani yang bekerja dengan tenang. Mereka tidak bicara banyak, tapi setiap gerakan tangan mereka menunjukkan penghormatan pada tanah yang memberi kehidupan. Dalam kesederhanaan itu, Dedi menemukan kebijaksanaan yang hilang dari banyak manusia modern, keikhlasan untuk hidup seirama dengan alam, tanpa serakah dan tanpa melupakan asal-usul. Ia tersenyum kecil, merasa bahwa inilah inti dari pesan yang coba disampaikan para leluhur melalui mimpi dan tanda-tanda yang ia alami. Menjelang malam, ketika langit berubah jingga, Dedi menatap ke arah barat, ke tempat matahari tenggelam di balik bukit. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Warisan yang ditemukan belum sepenuhnya dipahami, karena masih ada lapisan-lapisan makna yang harus ia gali lebih dalam. Tapi kini hatinya lebih tenang. Ia mulai mengerti bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari pusaka atau benda gaib, melainkan dari kesadaran untuk menjaga keseimbangan, seperti yang telah diajarkan oleh para leluhur Sunda sejak zaman yang paling purba. Sore yang tenang di kaki Gunung Galunggung berubah menjadi perjalanan penuh makna ketika Dedi Mulyadi melangkah memasuki kawasan hutan yang diakini sebagai tempat keramat para leluhur. Langit mulai temaram, kabut tipis turun perlahan, dan suara burung-burung hutan terdengar seperti nyanyian yang menyambut kedatangannya. Di tempat itu, ia bertemu dengan seorang lelaki tua berwajah teduh, mengenakan ikat kepala hitam dan baju kampret lusuh. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ki Jatmika, penjaga spiritual yang telah lama mengabdi menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Dari tatapan matanya, terpancar wibawa dan kedalaman pengetahuan yang membuat Dedi menunduk hormat tanpa diminta. Ki Jatmika berbicara dengan nada tenang namun penuh makna. Ia mengatakan bahwa setiap manusia yang mencoba memahami warisan leluhur akan diuji, bukan oleh harta, tapi oleh jiwanya sendiri. Banyak yang datang ke sini mencari kekuatan, tapi sedikit yang datang mencari kebenaran, ucapnya pelan sambil menatap ke arah pepohonan yang bergoyang. Dedi menyimak dengan hati yang terbuka. Ia tahu, kalimat itu adalah peringatan halus bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang mendapatkan sesuatu, melainkan tentang membersihkan diri dari ambisi dan keangkuhan. Malam itu, Dedi diajak bermeditasi di bawah pohon besar yang disebut Kiara Gading, tempat yang dipercaya menjadi gerbang penghubung dua alam. Suara air mengalir dari kejauhan, dan cahaya rembulan menembus celah dedaunan, menciptakan suasana mistis yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam keheningan itu, Dedi merasakan sesuatu yang kuat merambat dalam tubuhnya, bukan rasa takut, tetapi getaran energi yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasa sedang diuji, bukan oleh sosok di luar dirinya, tapi oleh suara hatinya sendiri yang berusaha menolak rasa ragu dan ketakutan. Ki Jatmika kemudian menyalakan dupa dan menaburkan bunga 7 rupa ke tanah. Jika kau benar-benar ingin memahami warisan gaib sang raja, kau harus siap melihat bukan hanya cahaya, tapi juga bayangan di dalam dirimu, katanya lirih. Kata-kata itu menusuk dalam, menandakan bahwa warisan leluhur bukan sekadar peninggalan kebaikan,
tetapi juga pelajaran tentang menaklukkan sisi gelap manusia. Dedi menutup mata, mengikuti irama doa yang dilantunkan pelan, dan dalam sekejap ia merasakan seolah waktu berhenti. Di balik kedamaian itu, muncul kilasan bayangan, peperangan kuno, istana yang runtuh, dan wajah para raja Sunda yang menatapnya dengan tatapan penuh pesan. Ketika ritual berakhir, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan dupa yang menyatu. Ki Jatmika tersenyum dan berkata, "Gerbang sudah terbuka. Tapi perjalananmu baru dimulai." Dedi menatapnya penuh tanda tanya, namun sang penjaga hanya berbalik perlahan, berjalan menyatu dengan kabut hingga sosoknya menghilang. Malam itu, Dedi sadar bahwa pertemuan itu bukan kebetulan. Ia telah melewati tahap awal ujian spiritual, dan kini langkahnya akan membawanya lebih dekat pada inti warisan gaib Sang Raja Sunda, sebuah pusaka yang bukan terbuat dari logam atau batu, melainkan dari kebijaksanaan dan kesadaran jiwa. Malam itu, langit di atas Gunung Galunggung tampak berat, seolah menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Setelah pertemuan misterius dengan Ki Jatmika, Dedi Mulyadi mendapat petunjuk baru tentang keberadaan sebuah pusaka kuno yang disebut Batu Naga Paeh. Batu hitam berukir lambang naga yang melingkar dan dipercaya menyimpan kekuatan spiritual dari para raja Sunda. Menurut sang penjaga, pusaka itu hanya dapat ditemukan oleh orang yang telah menaklukkan rasa takut dan kesombongannya sendiri. Dedi menyadari bahwa pencarian ini bukan hanya perjalanan fisik, melainkan ujian batin yang akan menguji kemurnian niatnya. Dengan membawa obor dan ditemani dua warga setempat, Dedi menapaki jalur hutan yang sunyi. Setiap langkah terasa berat, karena udara malam makin dingin dan kabut makin pekat. Di tengah perjalanan, angin berembus kencang seperti peringatan. Salah seorang warga berbisik bahwa tempat itu dikenal sebagai Leuweung Larangan, hutan yang tidak boleh dimasuki tanpa izin gaib. Namun Dedi hanya menunduk, hatinya berdoa dalam diam. Ia tahu, ketakutan hanyalah pintu pertama menuju keberanian sejati. Disinilah, ia harus membuktikan bahwa pencariannya bukan karena ambisi, melainkan karena panggilan leluhur yang sudah tak bisa ia abaikan. Ketika sampai di sebuah tanah lapang yang dikelilingi batu-batu besar, obor yang dibawa Dedi tiba-tiba padam oleh tiupan angin yang kuat. Suasana seketika berubah mencekam. Di tengah gelap, terdengar suara gemuruh seperti langkah kaki dari bawah tanah. Dedi memejamkan mata dan mengatur napas. Dalam kegelapan itu, ia melihat cahaya samar berbentuk lingkaran di permukaan tanah. Cahaya itu perlahan membentuk ukiran naga yang tampak hidup. Dari arah itu, muncul sinar biru keunguan yang berpendar lembut. Itulah tanda kehadiran Batu Naga Paeh, pusaka yang selama ini hanya dikenal dalam legenda. Namun, kehadiran pusaka itu bukan tanpa ujian. Suara gaib menggema di sekitarnya, menanyakan apa tujuan Dedi mencari warisan ini. Suara itu dalam dan bergema, seperti datang dari masa lampau. "Apakah engkau mencari kekuasaan, atau mencari keseimbangan?" tanya suara itu. Dedi menjawab dengan tenang, "Aku mencari kebenaran dan pesan para leluhur agar tak hilang dari tanah ini." Seketika angin berhenti, dan cahaya di sekitar batu itu semakin terang. Batu hitam itu bergetar halus, seolah menerima kejujuran hatinya. Dalam sekejap, Dedi merasa seluruh tubuhnya diselimuti rasa hangat dan damai, seakan energi leluhur mengalir langsung ke dalam jiwanya. Saat fajar menjelang, kabut mulai menipis. Batu Naga Paeh kini terlihat jelas, hitam berkilau dengan guratan-guratan halus seperti sisik naga. Dedi menatapnya tanpa berani menyentuh. Ia tahu, pusaka itu bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dijaga maknanya. Di dalam keheningan itu, ia mengerti bahwa warisan sejati bukanlah benda, melainkan kesadaran bahwa manusia harus hidup seimbang dengan alam, menghormati leluhur, dan tidak terjebak dalam nafsu duniawi. Dengan langkah perlahan, Dedi meninggalkan tempat itu, membawa bukan batu, tapi pesan spiritual yang akan mengubah pandangannya tentang arti kekuatan dan warisan sejati. Fajar di kaki Gunung Galunggung perlahan menyingkap kabut yang menggantung sejak malam sebelumnya. Dedi Mulyadi berdiri diam di hadapan Batu Naga Paeh, matanya masih menyimpan pancaran keheranan sekaligus rasa syukur. Setelah semalam menyaksikan fenomena gaib yang sulit dijelaskan, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suara batinnya terus memanggil untuk kembali merenung, seolah ada sosok yang ingin menyampaikan pesan dari balik dunia tak kasat mata. Dalam diam, Dedi menutup mata dan menarik napas panjang. Ia tahu, perjalanan batin yang dimulai dari mimpi di Gunung Salak kini akan sampai pada titik terpentingnya,
pertemuan dengan sang raja yang menjadi legenda abadi tanah Sunda. Ketika matahari mulai menanjak, suasana sekitar tiba-tiba berubah. Udara menjadi lebih hangat namun berat, seolah waktu berhenti sejenak. Dari balik pepohonan terdengar suara lembut menyerupai denting gamelan, semakin lama semakin jelas, seperti mengiringi upacara yang tak kasat mata. Dedi menunduk dan menempelkan telapak tangan ke tanah, merasakan getaran halus yang mengalir seperti denyut nadi bumi. Dalam sekejap, pandangannya memudar, dan dunia di sekitarnya perlahan berubah menjadi hamparan istana megah yang bersinar keemasan. Di tengah aula besar itu, berdiri sosok gagah berjubah putih dengan tatapan penuh wibawa, Prabu Siliwangi. Sang raja menatap Dedi dengan senyum tenang, namun dalam senyum itu tersimpan makna yang dalam. "Anaking," suara itu bergema lembut, "engkau telah melangkah jauh bukan untuk mencari kekuasaan, tetapi untuk mengingatkan manusia akan keseimbangan. Alam ini tidak butuh penguasa baru, ia butuh penjaga yang sadar." Dedi terdiam, dadanya bergetar oleh rasa haru. Ia menunduk, merasakan getaran kehadiran yang begitu kuat namun penuh kasih. Sang raja lalu mengulurkan tangannya ke arah Dedi, dan seketika cahaya keemasan menyelimuti sekeliling mereka. Dalam cahaya itu, Dedi melihat gambaran masa lalu, kerajaan Pajajaran yang makmur, rakyat yang hidup rukun dengan alam, dan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kehidupan Sunda. Namun gambaran itu berubah cepat, istana runtuh, hutan terbakar, dan manusia mulai lupa pada akar budayanya. Dedi menggenggam tangan sang raja, mencoba memahami pesan yang tersirat. "Warisan kami bukan untuk diagungkan, tetapi untuk dijaga," ucap Prabu Siliwangi perlahan. "Ketika manusia lupa pada asalnya, ia akan kehilangan jiwanya." Cahaya di sekeliling mereka bergetar, dan angin berhembus kencang seperti membawa kesedihan dari masa lampau. Dedi meneteskan air mata, menyadari bahwa semua perjalanan ini adalah panggilan untuk mengingatkan manusia agar tidak lagi menjauh dari nilai leluhur dan keseimbangan alam. Saat bayangan istana itu perlahan memudar, Dedi tersadar kembali di hadapan batu naga paeh. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga hutan dan tanah basah. Langit kini tampak terang, seolah dunia baru saja diberkahi. Dalam hatinya, Dedi tahu bahwa ia baru saja menerima amanah besar. Ia bukan lagi sekadar penelusur, melainkan penyampai pesan. Pesan dari Prabu Siliwangi sendiri, agar manusia Sunda kembali pada akar kebijaksanaan, menjaga harmoni, dan menghormati alam sebagai warisan sejati para leluhur. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan tempat itu, membawa pesan yang akan ia sebarkan kepada dunia. Sejak pertemuannya dengan arwah Prabu Siliwangi di bawah cahaya gaib batu naga paeh, langkah Dedi Mulyadi terasa berbeda. Ada ketenangan baru, namun juga beban tanggung jawab yang berat di dadanya. Dalam perjalanan turun dari lereng gunung, pikirannya terus dipenuhi suara lembut sang raja, "Jaga keseimbangan, bukan kekuasaan." Namun di balik pesan itu, muncul pula godaan halus, perasaan seolah dirinya kini memiliki kekuatan yang tak dimiliki orang lain. Tatapan orang-orang yang mengaguminya setelah mendengar kisah penemuannya membuat hati Dedi bergetar antara bangga dan takut. Ia sadar, inilah ujian baru yang harus ia hadapi, ujian terhadap dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Dedi menerima undangan dari tokoh spiritual di Ciamis untuk menceritakan pengalamannya. Di tengah kerumunan yang mendengarkan dengan takjub, ia sempat merasakan rasa tinggi hati menyelinap di dalam dirinya. Kata-katanya mengalir seperti air, namun dalam hatinya ada suara yang menegur pelan, suara sang raja yang dulu lembut kini terdengar lebih tegas. "Jangan kau jadikan warisan ini untuk meninggikan dirimu, sebab kesombongan adalah pintu bagi kehancuran." Dedi terdiam sejenak, dan suasana di sekelilingnya seolah membeku. Ia menyadari betapa tipisnya batas antara kehormatan dan keangkuhan, antara pengabdian dan kebanggaan diri. Malam harinya, saat semua orang telah tidur, Dedi duduk di beranda rumah panggung tempat ia menginap. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah dan bambu basah. Di kejauhan terdengar suara gamelan yang samar, seperti berasal dari dunia lain. Dalam keheningan itu, Dedi bermeditasi, mencoba kembali menenangkan pikirannya. Ia melihat bayangan wajah Prabu Siliwangi muncul di antara kabut malam,
kali ini tak tersenyum, melainkan menatapnya dengan sorot mata tajam namun penuh kasih. "Ingat, anakku," suara itu bergema, "warisan ini bukan milikmu. Ia adalah titipan untuk manusia yang mau menjaga bumi, bukan menguasainya." Air mata menetes di wajah Dedi. Ia sadar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menguasai energi leluhur, melainkan dalam kemampuan menaklukkan ego dan nafsu diri. Dalam hening malam itu, ia melepaskan semua kebanggaan yang sempat tumbuh, memohon ampun atas keangkuhan yang sempat singgah di hatinya. Angin kembali berembus lembut, membawa rasa damai yang menenangkan. Seolah alam pun menyambut keikhlasannya dengan penuh kebijaksanaan. Ketika fajar menyingsing di ufuk timur, Dedi menatap matahari dengan senyum yang berbeda. Kini hatinya kembali bersih, seperti tanah yang baru diguyur hujan. Ia mengerti bahwa setiap warisan leluhur bukanlah mahkota untuk dipamerkan, tetapi cermin untuk mengenali diri. Ujian batin telah ia lalui, dan di sanalah ia menemukan kebenaran sejati, bahwa warisan gaib Sang Raja Sunda bukan kekuatan untuk menguasai dunia, melainkan cahaya untuk menerangi jalan bagi mereka yang masih mau berjalan dalam kebenaran dan kesadaran. Pagi itu, di tengah kabut tipis yang menyelimuti lembah, Dedi Mulyadi duduk di bawah pohon besar sambil menatap aliran sungai kecil yang jernih. Suara gemericik air dan kicauan burung menciptakan suasana damai, seolah alam sedang berbicara dengan bahasanya sendiri. Setelah melalui ujian batin dan pertemuan spiritual yang mengguncang jiwanya, kini Dedi mulai menafsirkan makna sejati dari semua pesan yang ia terima. Ia memahami bahwa warisan gaib Sang Raja Sunda bukan sekadar kekuatan magis, melainkan panduan hidup untuk manusia modern, agar tidak kehilangan arah di tengah dunia yang semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan alam. Dalam catatan kecil yang selalu ia bawa, Dedi menulis refleksi perjalanan panjangnya. Ia menuliskan bahwa leluhur Sunda mengajarkan 3 pilar kehidupan: keselarasan dengan alam, kejujuran terhadap diri, dan tanggung jawab sosial. Ketiganya membentuk fondasi yang kokoh bagi kehidupan masyarakat dulu, namun kini mulai pudar tergilas kemajuan zaman. Manusia sekarang sibuk mengejar kemewahan, tapi melupakan makna sederhana dari hidup selaras, tulisnya. Bagi Dedi, pesan itu bukan nostalgia masa lalu, melainkan peringatan agar manusia modern tidak menjadi tamu asing di tanahnya sendiri. Dalam beberapa kesempatan, Dedi berbicara di depan masyarakat, bukan dengan nada menggurui, tapi dengan bahasa hati. Ia menceritakan pengalamannya bertemu dengan dunia gaib dan menerima amanah dari Sang Raja. Namun kali ini, nada suaranya berbeda, lebih lembut, lebih penuh makna. Ia mengajak orang-orang untuk kembali mencintai tanah, menjaga hutan, dan memperlakukan air sebagai sumber kehidupan, bukan sekadar sumber keuntungan. Warisan leluhur tidak akan datang lewat mantra, katanya, tapi lewat tindakan kita menjaga keseimbangan yang mereka titipkan. Ucapan itu membuat banyak orang terdiam, seolah tersadar bahwa pesan leluhur memang tak pernah hilang, hanya tertutup oleh kebisingan dunia modern. Sore harinya, Dedi berjalan di antara ladang dan sawah milik warga. Ia berbincang dengan para petani tentang cara mereka menjaga tanah agar tetap subur tanpa merusak alam. Dari mereka, Dedi menemukan bahwa nilai-nilai kuno masih hidup di kalangan orang kecil yang sederhana. Mereka bekerja dengan hati, berdoa sebelum menanam, dan bersyukur ketika panen datang. Di wajah-wajah itu, Dedi melihat pantulan ajaran Sang Raja, kesederhanaan, ketulusan, dan rasa hormat terhadap bumi. Ia tersenyum, sadar bahwa inilah bukti nyata bahwa warisan spiritual leluhur tidak pernah benar-benar lenyap, hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Menjelang malam, ketika matahari tenggelam di balik perbukitan, Dedi memandang langit yang mulai berwarna jingga keemasan. Di hati kecilnya, ia berbisik, inilah pesan yang ingin mereka sampaikan, agar manusia tidak lupa dari mana ia berasal. Cahaya senja menyinari wajahnya, membuatnya tampak seperti bagian dari alam itu sendiri, tenang, menyatu, dan penuh kesadaran. Ia tahu, tugasnya kini bukan lagi mencari warisan, tapi menyebarkan pesan leluhur kepada generasi baru. Sebab sejatinya, warisan gaib Sang Raja Sunda adalah kesadaran yang hidup, tentang keseimbangan, kasih,
dan penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri. Malam itu, di kaki Gunung Galunggung yang sunyi, Dedi Mulyadi berdiri memandang langit bertabur bintang. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang bergesekan lembut, seakan alam sedang memberi penghormatan terakhir atas perjalanan panjangnya. Setelah menelusuri pesan-pesan leluhur dan memahami makna sejati warisan Sang Raja Sunda, kini Dedi tiba di titik perenungan terdalam, bagaimana menjaga agar warisan itu tidak sekadar menjadi legenda, tapi hidup dalam tindakan dan kesadaran manusia masa kini. Kamera dokumenter menangkap wajahnya yang teduh, dengan mata yang menatap jauh ke cakrawala, bukan lagi sebagai pencari, melainkan sebagai penjaga. Dalam monolognya, Dedi berbicara perlahan, seolah setiap kata adalah doa. Leluhur kita tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan kesadaran. Alam adalah kitab suci yang bisa dibaca oleh hati, bukan oleh mata. Suaranya bergetar ringan, membawa nuansa spiritual yang menyentuh. Ia menjelaskan bahwa warisan gaib bukanlah kekuatan mistik untuk dikuasai, melainkan energi kasih yang harus diteruskan. Di antara pepohonan, suara jangkrik menjadi latar alami yang memperkuat suasana. Penonton seakan diajak masuk dalam dimensi hening, di mana kata-kata menjadi gema dari masa lalu yang kembali berbisik kepada masa depan. Keesokan harinya, Dedi mengunjungi sebuah sekolah di pedesaan. Ia berbicara kepada para murid tentang pentingnya menjaga alam dan menghormati leluhur. Anak-anak itu mendengarkan dengan penuh perhatian, beberapa di antaranya menatap kagum saat Dedi menceritakan kisah Prabu Siliwangi bukan sebagai sosok gaib, tetapi sebagai simbol kebijaksanaan dan keharmonisan. Ia mengajarkan bahwa menjadi modern bukan berarti meninggalkan akar, melainkan menumbuhkannya di tanah yang baru. Kamera merekam momen itu dengan lembut, menyorot wajah-wajah muda yang seolah menerima obor pengetahuan dari generasi sebelumnya. Sementara itu, di balik layar, narator menguatkan pesan utama kisah ini, bahwa perjalanan Dedi bukan sekadar eksplorasi spiritual, tapi juga panggilan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai yang mulai pudar. Warisan Sang Raja Sunda adalah cermin bagi setiap manusia untuk melihat kembali dirinya sendiri. Apakah ia masih seimbang, atau telah jauh dari hakikatnya? Dalam konteks modern, pesan ini terasa relevan. Di tengah dunia yang serba cepat dan materialistis, kebijaksanaan leluhur Sunda mengingatkan kita untuk kembali pada harmoni, kesederhanaan, dan rasa hormat terhadap kehidupan. Menjelang akhir, Dedi berdiri di tepi danau yang tenang. Cahaya bulan memantul di permukaan air, menciptakan bayangan dirinya yang tampak menyatu dengan alam. Ia menunduk, mengatupkan tangan, lalu berkata lirih, "Warisan ini bukan milikku. Ia adalah pesan untuk semua yang masih mau mendengar." Kamera perlahan menjauh, memperlihatkan lanskap alam yang luas dan hening, seolah bumi sendiri ikut menyampaikan salam perpisahan. Narasi dokumenter menutup kisah dengan kalimat sederhana namun mendalam. Warisan gaib Sang Raja Sunda bukan tentang kekuatan yang terlihat, melainkan tentang cahaya yang tetap hidup di hati mereka yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.